the glory of the Lord, a great high priest whose name is love. My life is written on his heart, majestic is our God. Awake my soul and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood, majestic is our God. To you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Because our sinless Savior died, and he rose from the dead, my sinful soul is free. By grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Christ Jesus paid it all. Awake my soul, awake my soul, and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood, majestic is our God. Oh, to you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified.
jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Janjinya bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata.
sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bahkan emas yang murni, kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bahkan air mengalir yang tiada pernah berhenti. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Marilah kita mulai kebaktian saat ini. Dengan sikap berdiri, marilah kita persiapkan hati kita. Kita mengambil waktu saat teduh terlebih dahulu. Amin. Bacaan bertanggapan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Bersama-sama, Tuhan itu panjang dan besar kuasa, tapi Ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
Ya Tuhan, hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan kekaguman akan Engkau yang mengasihi dan memelihara kami sampai hari ini. Kami pun bersyukur pagi ini kami dapat mengadakan kebaktian ini. Sekalipun keberadaan kami tidak dalam satu tempat yang sama, tapi kami percaya Engkau yang menyatukan hati kami untuk menyembah-Mu. Sebelum kami lebih lanjut jauh beribadah, kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Mohon kuduskan kami ya Tuhan. Kini kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal yang 100 ayat yang 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita puji Dia, sebab Dia girangkanku dan Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. ku tahu hari ini harinya Tuhan, Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita nyanyikan lebih semangat lagi. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Puji Tuhan. Sabar menanti jawaban Tuhan adalah bagian dari iman kepada Allah. Marilah kita dengan penuh kesabaran, kita mau percaya bahwa kita tak mengerti, percaya bahwa berkat ada bagi hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu Percaya. Percaya di saat ku tak mengerti.
Selamat pagi teman-temanku semuanya, saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan kita bisa menyiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk beribadah meskipun melalui media yang terbatas. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kami masih boleh berkesempatan untuk merenungkan bersama firman Tuhan. Dan biarlah Engkau yang boleh tolong hamba-Mu dan tolong setiap kami supaya kami boleh sama-sama merenung, sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai 23. Meskipun saya tulis di sana sampai ayat 22 sampai 23, tapi kita akan ambil satu bagian saja. Kita baca Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan saudara kita punya tema, saya berikan tema long suffering gitu ya. Long suffering atau bertahan ya, bertahan atau sabar terjemahannya gitu. Secara khusus kita akan merenungkan bagian dalam pasal yang kelima 22 yaitu kesabaran sebagai bagian dari buah roh. Nah, saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita mencoba mengamati perkembangan teknologi ya di satu bidang saja. Misalnya di transportasi ya, transportasi. Pada zaman dahulu saudara, orang-orang itu kalau mau kemana-mana itu berjalan kaki, bukan jalan kaki atau setidaknya naik kuda lah gitu ya, naik kerbau gitu ya. Nah, tapi semakin berkembangnya zaman, semakin orang membutuhkan transportasi yang membuat pergerakannya lebih cepat. Sampai sekarang kita lihat ya, ada pesawat jet mungkin, ada kereta ekspres dan sejenisnya. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan kemajuan zaman ini,
selain banyak sisi yang pasti menguntungkan kita ya, membantu kita untuk bergerak, mobilnya kita, tapi semua itu sebenarnya mencerminkan satu keinginan manusia untuk bergerak lebih cepat. Manusia semakin hari kelihatan semakin tidak sabar melihat sesuatu yang lelet gitu ya, tidak mau sesuatu yang lambat. Manusia semakin mau sesuatu yang instan, yang cepat sekali. Tetapi tanpa disadari, saudara, tahukah engkau bahwa pola hidup seperti itu mempengaruhi relasi kita dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Pola hidup ketidaksabaran, pengen terburu-buru, rush gitu ya, pengen terburu-buru, itu tuh mempengaruhi relasi kita dengan orang lain dan juga dengan Tuhan. Tetapi kita tahu sebagai orang Kristen, seperti ayat yang tadi kita baca, kita meneladani Yesus Sang Maha Sabar itu. Sehingga kita harus memiliki stok kesabaran yang sangat panjang, bukan? Sebab kesabaran itu adalah salah satu dari 9 buah roh yang tadi kita baca. Dan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kesabaran itu menjadi bukti bahwa hidup kita ini dipimpin oleh roh, bukan keinginan daging. Nah, tapi saudara, kesabaran seperti apa yang harus kita miliki sebagai orang Kristen? Kita akan melihat ada 2 sisi kesabaran yang kita mau bahas hari ini. Sisi yang pertama adalah kesabaran dalam kehidupan kita pribadi. Saudaraku, saya yakin dan percaya banyak hal yang kita inginkan supaya berjalan sesuai dengan keinginan kita gitu ya, sesuai dengan rencana kita. Kita merencanakan sesuatu, pengennya sih sesuai berjalan dengan apa yang kita sudah canangkan. Tetapi pada kenyataannya, bukankah banyak sekali hal yang membuat kita tidak sabar? Karena kok yang ini gak sesuai ya, kita sudah atur acara sedemikian rupa misalnya, tapi tidak berjalan sesuai dengan rencana. Dan hal-hal ini menuntut kesabaran kita, mulai menggoda, memperpendek sumbu kesabaran kita, saudara. Sehingga ketika kita mulai tidak sabar, kita mulai terbawa emosi, kita mulai marah, saudara, dan akhirnya kita memberikan kesan bahwa hidup kita itu tidak lagi dipimpin oleh roh, tetapi dipimpin oleh keinginan daging kita, karena kita menuruti nafsu kita, yaitu nafsu kemarahan itu. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh Paulus dalam bagian ini, saudara. Paulus pada waktu itu sedang menghadapi sebuah tuduhan palsu terhadap dirinya dari guru-guru palsu. Dan juga banyak orang yang meragukan kerasulannya saat itu. Sehingga Paulus merasa perlu untuk memiliki kesabaran ekstra untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Nah, saudaraku, kata kesabaran ini ya dalam bahasa aslinya itu mempunyai makna long suffering seperti temanya kita ya, panjang sabar, tabah, tahan menderita. Itu tuh arti kesabaran di sini. Bukan hanya sekedar sabar, bukan hanya seperti itu, tidak sesederhana itu. Ya, tetapi lebih lagi artinya di sini adalah kekuatan untuk menanggung aniaya atau perlakuan buruk. Ya, dan kata ini lebih unik lagi, saudara, menggambarkan orang yang punya kemampuan untuk membalas dendam, tetapi sebaliknya dia memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kata kesabaran di sini, kita dibuat marah nih sama orang nih, kita mampu balas, kita sanggup membalasnya, menyakiti hatinya, tetapi kita tidak mau melakukan itu kesabaran. Dan itu yang sedang dipraktekkan oleh Paulus, dan itu yang diajarkan kepada pembacanya. Paulus perlu bertahan untuk menghadapi situasi sulit yang dia sedang hadapi. Karena dia tahu yang dia sedang kabarkan kepada jemaat Galatia adalah Kristus yang telah lebih dulu sabar menghadapi dia, menghadapi Paulus. Yang kita tahu notabene dia adalah seorang yang tidak suka awalnya kepada kekristenan. Tapi Tuhan sabar melihat Paulus. Dia tangkap Paulus dan dia jadikan pelayan Tuhan. Dan itu yang ingin ditunjukkan oleh Paulus. Dia menunjukkan siapa Kristus yang dia layani melalui kesaksian hidupnya, melalui kesabaran yang dia ajarkan kepada jemaat Galatia. Saudara, ada sebuah bunga yang saya biasanya lihat ini di kampung ya. Saya nggak tahu namanya ini apa awalnya, tapi kemudian saya ketemu kalau namanya itu bunga impatience ya. Nah, cantik ya kelihatannya ya, cantik. Tapi ada yang unik, saudara, dari bunga ini. Nah, ini bijinya bunga ini ya. Dan bijinya bunga ini kalau misalnya sudah matang, sudah agak kekuning-kuningan, kita berikan tekanan sedikit saja, nah dia akan pecah
lalu biji kecil-kecil yang hitam coklat-coklat dalamnya itu akan berterbangan. Ya, ini namanya bunga impatient, ya saudara. Nah, bunga ini mengingatkan saya kepada nasihatnya Paulus ya tentang kesabaran. Banyak sekali saudara orang menjadi sangat tidak sabar, dan ketika dia diberi tekanan sedikit, wah, meledaklah kemarahannya. Ketika dicoel sedikit saja, dia bisa boom, meledak saudara. Ini kalau kita lihat bunga ini ya, seru saudara, waktu saya kecil saya tekan, wah meledak kemana-mana gitu. Enak gitu ya, meskipun bunganya cantik tapi ini jadi mainan yang seru gitu. Nah saudara, jika kita tidak memiliki kesabaran seperti yang dilakukan atau seperti yang diajarkan oleh Paulus dalam diri kita, kita akan dibentuk menjadi orang yang sedikit-sedikit bisa boom, marah, tersinggung, sakit hati, dan punya potensi menyakiti orang lain juga. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua dari kesabaran adalah, kita balik ke slide yang tadi, kesabaran itu berurusan atau berhadapan, ketika kita berhadapan dengan orang lain. Saudara, ketika kita berhadapan dengan orang lain, ketika terjadi gesekan, kita sering menjadi tidak sabar, itu saya banget tuh, ya, itu gua banget. Teman-teman, ketika saya berelasi dengan orang lain, bagi teman-teman yang sudah mengenal dan pernah bekerja sama dengan saya, pasti mengerti apa yang saya katakan. Saya adalah orang yang maunya cepat gitu ya, dan tidak tahan melihat yang lelet-lelet saudara. Tetapi ada satu hal yang saya sadari saudara, ketika kita tidak sabar menghadapi orang lain, ini akan memungkinkan kita menyakiti atau melukai hatinya. Bahkan meskipun orang itu adalah orang yang sangat kita kasihi. Saudara, kurangnya kesabaran dalam diri kita itu bisa merusak relasi kita dengan orang lain. Itu bisa merusak persahabatanmu dengan temanmu. Itu bisa merusak relasimu dengan saudaramu. Bahkan bisa merusak hubungan pernikahan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Itu bahayanya efek ketidaksabaran, saudara. Kurangnya kesabaran dalam diri ini bisa menjauhkan kita dari orang tua, dari saudara, dari persekutuan, dari komunitas. Dan saya percaya kita tidak ingin menjadi orang yang seperti itu. Kesabaran sebenarnya membuat hidup ini indah, tapi sebaliknya ketidaksabaran bisa menghancurkan hidup kita, dan kemudian ketika kita sampai kepada titik yang paling rendah dalam sebuah relasi, kita akan mengatakan, mengapa Tuhan ya, mengapa aku dengan dia selalu bertengkar, mengapa aku dengan dia selalu berselisih paham dan lain sebagainya. Saudaraku, sabar dalam menghadapi orang lain, ini bukan hanya kepada saudara saja saya katakan, terkhusus kepada diri saya. Itu adalah hal yang sangat penting, sabar menghadapi orang lain. Karena saudaraku, banyak dari kita yang membawa kemarahan, yang membawa kepahitan dari masa lalu, bukan? Yang belum beres. Sehingga ketika kita memiliki luka sekecil apapun, ya, itu akan menambah simpanan kemarahan kita, saudara. Jadi provokasi sekecil apapun bisa membawa kemarahan ini muncul ke permukaan. Dan seperti si bunga tadi ya, bunga impatient tadi ya, dia akan boom, pecah. Dan terjadilah konflik, saudara. Nah, saudaraku, kenapa Paulus membahas hal ini? Karena pada saat itu saudara, pembacanya surat Galatia ini sedang mengalami atau sedang diperhadapkan kepada sebuah konflik, ya, sebagai bentuk tantangan mereka sebagai orang Kristen sebenarnya. Karena pada saat itu banyak orang-orang atau orang-orang Yahudi, pengajar-pengajar Yahudi yang mencoba mendoktrinasi mereka, mengatakan bahwa keselamatan itu hanya didapatkan jika mereka taat akan hukum Taurat. Keselamatan itu akan mereka dapatkan jika mereka disunat. Nah, orang-orang Galatia pada saat itu yang notabene non-Yahudi kebanyakan mulai mengalami sebuah konflik hati, mungkin ya, konflik batin gitu. Dan ini yang Paulus sedang ajarkan, ini yang Paulus sedang antisipasi, supaya mereka memiliki kesabaran, memiliki long suffering, ya, supaya apa? Supaya konflik itu terhindarkan, saudara. Saudaraku, ada sebuah ilustrasi yang sering saya dengar dari seorang pendeta, ya. Saya senang kalau beliau ini memberikan ilustrasi ini. Ya, suatu hari saudara, ada seorang cucu
datang kepada kakeknya bilang begini, "Kakek, gimana caranya supaya aku ini hidup berdasarkan roh, ya, berjalan dengan tuntunan Roh Kudus, tidak mengikuti keinginan daging." Lalu si kakek ini bilang begini, "Cucuku, sesungguhnya dalam diri kita manusia itu ada dua naga yang sedang bertarung. Yaitu anggap saja naga itu keinginan daging, dan naga yang kedua adalah roh yang dalam dirimu. Mereka ini sedang bertarung, dan penentu kemenangannya ialah yang mana yang lebih sering kamu kasih makan, yang mana yang lebih sering kamu tunduk kepadanya. Kalau engkau lebih sering tunduk kepada si naga kedagingan itu, tentu dia akan menang, dan engkau tidak akan pernah menjadi anak Tuhan yang mengikuti pimpinan Roh Kudus, yang hidup dan berjalan dalam Roh Kudus." Saudara, kesabaran dan juga keinginan daging dalam diri kita itu terus-menerus berlawanan, saudara. Itu terus-menerus berjuang untuk muncul dalam kehidupan kita. Tetapi yang mana yang sering kita tunduk kepadanya? Apakah keinginan daging ataukah tuntunan roh yang sudah Tuhan berikan dalam diri kita? Saudara, sebenarnya kesabaran yang diajarkan oleh Paulus, yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita adalah bukti dari cinta kasih Tuhan yang mengalir dalam diri kita sebagai orang Kristen, dan itu dirasakan oleh orang lain. Kesabaran itu berarti kita bertahan menghadapi segala kesulitan hidup, dan juga kita tetap berjalan meskipun semua situasi bilang tidak. Saudara, kesabaran berarti bahwa kita adalah orang-orang yang selalu mengandalkan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sulit bukan? Sulit. Tetapi bukankah kita punya Tuhan yang setiap saat kita bisa datang kepadanya, memohon kepadanya, karena Dia adalah teladan yang paling sempurna, karena Dia adalah Tuhan yang maha sabar, dan kita meneladani Dia. Saudara, Dia adalah Tuhan yang begitu sangat sabar menunggu kita bertobat, bukan? Dia adalah Tuhan yang begitu sangat sabar melihat tingkah pola kita yang kadang menjengkelkan hatinya tentunya. Dan Tuhan yang seperti itulah yang sedang kita ingin tunjukkan kepada orang lain. Jika kita menuruti apa yang ingin menjadi keinginan daging kita, maka kita tidak akan pernah menjadi orang-orang yang menyaksikan siapa Kristus yang kita kenal. Saudara, maukah engkau belajar untuk lebih sabar lagi menghadapi sulitnya hidupmu, lebih sabar lagi menjalani kesulitan-kesulitan yang sedang engkau hadapi, dan bahkan lebih sabar lagi dalam berelasi dengan sesamamu. Semoga Tuhan menolong engkau dan saya untuk tetap bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih sabar lagi. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman yang sudah kami sama-sama renungkan. Tuhan, mungkin stok kesabaran kami bisa sangat sedikit. Situasi hidup kami bisa memperpendek sumbu kesabaran kami. Relasi kami, sikap orang lain terhadap kami bisa membuat kami tidak sabar sama sekali menghadapinya. Tapi kami tahu ada Tuhan yang maha sabar, yang menjadi teladan kami, yang kepada Engkau kami mengadu, dan kepada Engkau kami memohon pertolongan, supaya kami boleh diberikan kesabaran seperti Engkau begitu sabar menghadapi kami. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami boleh renungkan, dan biarlah firman-Mu ini benar-benar menjadi pengingat bagi kami ketika kami menghadapi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita berdiri, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih kepada penginjil Herti atas firman yang telah disampaikan. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkannya. Dengan hati bersyukur dan rela, mari kita berikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QR yang ada di layar, ataupun mentransfer ke rekening GKA Gloria Galaxy. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat luka, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat luka, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, Saudara yang dipersilakan untuk pamit berdiri. sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan, supaya Tuhan yang memberkati persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
karena Engkau masih memberkati kami, memberkati orang tua kami, memberkati pekerjaan kami, sehingga kami boleh memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang melihat hati kami ketika memberikannya kepada Tuhan, dan Engkau mengampuni jika ketika memberikannya kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menolong setiap pengurus, setiap majelis atau siapapun yang mengelola persembahan ini supaya dipakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan membawa pergumulan kita kepada Tuhan, kita akan berdoa syafaat kepada Tuhan, membawa juga pergumulan rekan-rekan kita atau teman-teman kita yang lain. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, meskipun situasi sulit yang kami hadapi karena pandemi ini ya Tuhan, tapi kami tetap mau menyerahkan sepenuhnya diri kami ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu mau menyerahkan ya Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini. Jika ada satu hal yang mereka sedang gumulkan, mungkin mereka sedang bersekolah dan mereka bergumul tentang proses belajar mengajar yang dari rumah ya Tuhan, yang mungkin memiliki banyak kendala, entah itu karena kekurangan dana untuk sumber internet ataupun peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh turut campur tangan. Jika ada anak-anak Tuhan yang bergumul ya Tuhan, demi belajar ini mereka membutuhkan hal-hal yang diperlukan untuk itu, biarlah Tuhan Engkau yang berkati mereka ya Tuhan, Engkau yang tolong cukupkan, dan Engkau yang boleh berikan mereka kekuatan dan supaya mereka boleh tak bersandar kepada Tuhan. Berkati orang tua mereka ya Tuhan, dan juga berkati setiap pekerjaan orang tua mereka. Dan jika ada anak Tuhan ya Tuhan yang pada saat ini sedang bekerja juga mengalami kendala dalam pekerjaan mereka karena pandemi ini ya Tuhan, biarlah Engkau yang boleh terus menolong mereka, menopang mereka ya Tuhan. Jika ada yang terkena imbas sehingga harus dirumahkan atau bahkan di PHK ya Tuhan, dan mereka sedang berjuang untuk mencari pekerjaan, biarlah Tuhan Engkau yang boleh bukakan jalan, biarlah Tuhan Engkau yang boleh tolong mereka supaya mereka ya Tuhan tetap boleh memiliki harapan bahwa kelak Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik, pekerjaan yang tepat untuk mereka. Tuhan, kami juga mau menyerahkan kondisi secara khusus daerah Surabaya ini ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu ya Tuhan semakin hari Jawa Timur secara khusus ya Tuhan menjadi penyumbang terbesar kasus COVID ini ya Tuhan. Dan kami melihat berita ini begitu sangat sedih, juga begitu takut ya Tuhan. Tapi kami ingin menyerahkannya kembali ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang pegang kendali, Engkau berikan kami kesadaran, Engkau berikan masyarakat di tempat ini ya Tuhan kesadaran supaya mereka mau mematuhi protokol-protokol kesehatan. Tuhan, biarlah Engkau berikan kami kesadaran bahwa kami harus ikut ambil bagian supaya kasus ini boleh semakin hari semakin kurang. Tuhan, mungkin banyak hal yang sedang kami gumulkan bersama-sama. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh jawab satu persatu sesuai dengan hikmat dan kedaulatannya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Dia. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdiri, kita akan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa dan terimalah berkat Tuhan.
Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, pertolongan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus yang akan memampukan kita sekalian untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih sabar menghadapi hidup dan berelasi dengan orang lain. Biarlah kasih dari Allah Tritunggal tinggal atas kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.